Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah, Rabbul alamin. Alhamdulillah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Kita bersyukur pada Allah masih diberikan umur, kesehatan, kesempatan, waktu, sehingga kita bisa menikmati sajian Ramadan, di mana ini adalah bulan terbaik, bulan yang Allah menjanjikan begitu banyak kemuliaan hadir di dalamnya, bulan di mana Allah kemudian melipat gandakan kebaikan demi kebaikan bagi siapa saja yang secara ikhlas melakukannya. Salawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa risalah Islamiyah, Nabi akhir zaman, yang kemudian menjadi penyempurna dari semua ajaran-ajaran yang pernah dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu keistimewaan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, di mana kita meyakininya sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena asbab malam itulah Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Dia adalah kitab suci yang menyempurnakan semua kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang bahagia, apa yang mesti kita lakukan sebagai orang beriman dalam rangka mendapatkan malam Lailatul Qadar? Pertama, jangan pernah melepaskan malam-malam Ramadan dari mendekat kepada Allah. Lakukanlah beragam aktivitas ibadah. Apakah itu berzikir, apakah itu sholat malam, apakah itu membaca Al-Quran, serta ibadah-ibadah lainnya. Jadikan setiap malam Ramadan adalah malam-malam di mana kita mendekat kepada Allah. Ini sama seperti kita berteman. Kalau kita berhubungan baik dengan teman kita menjaga agar relasi yang kita bangun selama hari ini terpelihara, tentulah dia juga akan menjaga dan memelihara hubungan baik itu. Bersama, kalau kita menjaga malam-malam Ramadan kita dengan senantiasa dekat dengan Allah, maka kita berkeyakinan bahwa Allah pasti akan menghadirkan malam terbaik itu untuk kita. Jangan biarkan malam-malam itu berlalu begitu saja tanpa kita dekat dengan Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Malam itu adalah khairum min alfi syahr. Dia adalah malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Kalau Allah saja memilih malam Lailatul Qadar sebagai waktu terbaik menurunkan Al-Quran, itu artinya pasti Allah mempersiapkan balasan kebaikan bagi orang yang kemudian mendapatkan malam itu di waktu dia begitu dekat dengan Allah. Yang kedua, mari pelihara hubungan baik kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau lingkungan pekerjaan kita adalah lingkungan orang-orang yang dekat dengan Allah, lingkungan keluarga kita adalah orang-orang yang juga dekat dengan Allah,
lingkungan kolega dan teman bermain kita adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, maka secara langsung kita pun sebagai pribadi pasti tidak akan pernah jauh dari Allah. Hubungan baik yang sudah terbina dan terbangun dengan orang-orang di sekitar kita itu dengan sendirinya akan memelihara kita untuk senantiasa juga dekat dengan Allah. Dulu kan ada filosofi yang barangkali sampai hari ini masih populer. Kalau berteman dengan pedagang minyak wangi, maka kita pun akan terimbas wanginya. Kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, maka kita pun akan terpelihara. Dan insya Allah kesolehan kita juga akan terjaga. Kalau kesolehan ini bisa terus kita jaga dan kita rawat, tentulah 30 hari Ramadan yang Allah sajikan kepada kita, di mana ada pada waktu itu, waktu terbaik namanya malam Lailatul Qadar, karena lingkup orang-orang di sekitar kita ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, maka kita pun insya Allah akan terpelihara. Yang terakhir barangkali, apa cara kita agar Lailatul Qadar itu kemudian bisa menjadi bagian dari kita? Berharaplah hanya pada Allah saja. Tidak semata-mata misalkan, kalaupun mungkin Allah tidak memilih kita untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, tapi bukan berarti kemudian kita jauh dari Allah. Kalau malam itu kemudian Allah persembahkan kepada kita dan kita bisa bersama-sama padanya di malam-malam ganjil sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah SAW di akhir Ramadan, maka bersyukurlah kita. Tapi kalaupun tidak, yakinlah bahwa ridho Allah itu pasti akan hadir untuk kita, karena kita berikhtiar untuk senantiasa dekat dengannya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak jauh-jauh darinya. Pengharapan kita kepada Allah yang semata-mata menjadikannya satu-satunya tempat harapan, itu adalah cara terbaik kita untuk menyerahkan seluruh urusan kita kepadanya dan meyakini bahwa apapun yang menjadi kehendak Allah itu pasti baik bagi kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, sehingga kemudian kita layak untuk dekat pula dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dan dekat dengan orang-orang soleh lainnya. Dunia kita mudah-mudahan barokah, akhirat kita pun insya Allah kita dipertemukan dan dipersatukan dengan orang-orang terbaik. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran, kita mendapat kesempatan menikmati malam Lailatul Qadar, dan pada akhirnya Allah meridhoi semua ibadah Ramadan kita tahun ini. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.